Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di Landire Channel seri To Be Learn. Nah, kali ini kita akan menghubungi alumni mantap lainnya di sesi alumni mantap berbagi. Langsung saja kita telepon beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Surya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, mungkin pertama kali perkenalkan diri dulu deh kepada orang-orang yang sedang menonton video ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Wijaya Purnama, biasa dipanggil Surya. Untuk Purnama sendiri sebetulnya bukan nama asli gitu. Nama asli sebetulnya Surya Wijaya. Purnama diambil dari nama bapak gitu ya. Jadi Purnama. Karena kalau dibilang saya orang Batak, ya memang saya orang Batak gitu, karena marga saya Merpau. Cuma lagi kan kebiasaan orang yang menaruhkan nama di ini, nama ayah di akhir nama, itu kan kebiasaan orang Jawa, gitu kan. Nah, jadi kenapa seperti itu? Karena memang setiap ada kumpul keluarga, contohnya kayak momen Lebaran, ada keluarga, itu kumpul sama keluarga yang mayoritas Jawa, gitu. Jadi dari nama pun juga tercampur gitu, sedikit ada istiadat orang Jawa gitu. Kemudian kenapa nama saya Surya? Surya kan artinya kan matahari ya. Uh, karena emang ketepatan lahir pada saat itu pas matahari terbit, jam-jam 8, dan saya pun juga lahir di bulan 8. Insya Allah sebentar lagi ya, ini udah bulan 7. Apa tepatnya tanggal 1 Agustus 1995. Begitu awal bulan jadi dia, soalnya kan sampai ingat ulang tahun saya langsung ngasih kado. Ya kira-kira itulah ya. Ya, untuk kegiatan saat ini ngajar ya, di salah satu sekolah Islam terpadu yang ada di Medan Marelan. Ya, mungkin nanti kalau teman-teman mau singgah ke Medan Marelan, boleh gitu ya, kabari gitu. Sekaligus ya mungkin kalau singgahnya di jam kerja, hubungi dulu gitu. Jadi kita mungkin bisa saling ketemu dan saling sharing. Ya mungkin ada lagi yang mau diperkenalkan. Oke, itu tadi kode ya teman-teman. Bulan tanggal 1 bulan Agustus. Para pengagum rahasia, silakan tindak. Oke. Aku ini kali ini mau bertanya tentang mungkin berkaitan tentang studi S1 Surya dulu ya. Jadi mungkin waktu MA, kalau Surya pernah ingat sih, aku pernah bilang gini, ya nggak sayang ya jadi tenaga pendidik, nggak sayang jadi guru ya. Kenapa milih S1 pendidikan bahasa Inggris? Sementara Surya itu sangat jago dalam komunikasi, jago debat, juga punya pengetahuan yang sangat-sangat luar biasa dalam ilmu pengetahuan sosial. Kenapa nggak ngambil FISIP atau hukum aja gitu? Aku pernah ngomong gitu sih sebenarnya waktu itu. Nah, kali ini aku mau bertanya, kenapa punya tekad yang kuat ngambil S1 pendidikan bahasa Inggris waktu itu? Silakan dijawab. Oke, pertanyaan menarik gitu ya. Begitu mau selesai tamat dari MAN, dari Universitas Negeri kan menawarkan gitu untuk masuk melalui jalur undangan. Ya. Bukan hanya saya aja gitu, cuma lagi kawan-kawan kita yang lain pun juga ditawarkan, termasuk Sri pada saat itu. Ya. Untuk pemilihan jurusan pada saat itu untuk pendidikan bahasa Inggris itu bukan pilihan utama. Nah, untuk di Unimed pada saat itu aku milih yang pertama itu pendidikan biologi, kemudian yang kedua itu apa ya? Kalau aku pun kurang-kurang ingat juga gitu kan, di jalur undangan itu di satu universitas itu ada berapa jurusan yang bisa dipilih gitu. Pokoknya di Unimed itu pendidikan biologi,
kemudian di USU mengambil jurusan psikologi, kemudian di UMY, Universitas Negeri Yogyakarta, baru milih pendidikan bahasa Inggris. Gitu. Karena kenapa bahasa Inggris pilihan terakhir? Karena udah banyak gitu pengalaman di sekolah di bidang bahasa Inggris, mau terjun di dunia yang lain lah gitu kan, mau coba-coba gitu. Ya siapa tahu ada sukses pengalaman di situ, ya jadi bertambah wawasan kita gitu kan, bertambah kemampuan kita, bukan hanya sekedar jago atau ahli di bidang di satu bidang saja, tapi juga kita ahli di bidang yang lain gitu. Karena di industri 4.0 orang yang bisa bertahan itu orang yang memiliki multi talenta gitu. Ya ternyata takdir seperti yang saya jelaskan di Facebook gitu kan, orang tua gitu pernah bilang takdir memang kita tak ada yang tahu gitu, tapi nasib kita yang tentukan gitu. Ya secara mengenai nasib ya itu tadi gitu kan, udah berusaha milih jurusan yang berbeda dari bahasa Inggris gitu kan, toh ternyata setelah dicoba bukan di sana bidangnya gitu, karena di jalur undangan itu kan begitu kita pilih nggak langsung kita diterima gitu kan, ada proses seleksinya gitu, yang mungkin karena mungkin paruh nilai dari sekolah yang mungkin tidak mencukupi gitu kan, ataupun mungkin ada pengaruh-pengaruh yang lain, jadi pas pada saat itu jalur undangan tidak terpilih lah namaku gitu. Karena setelah dari sesi jalur undangan kan ada jalur ujian gitu kan, SBMPTN ya. SBMPTN sama ada satu lagi jalur mandiri gitu. Kalau itu sih aku pasrah aja gitu kan. Karena kalau jalur jalur ujian kan bukan hanya bahasa Inggris saja gitu yang diujikan gitu. Banyak mata pelajaran yang lain. Memang dulu pas Liman aku jurusan IPA gitu. Tapi yang anehnya pelajaran di bidang IPA pula yang aku kurang gitu. Baik matematika, fisika, kimia gitu. Kalau biologi lumayan lah gitu kan. Nah, itu pun karena gurunya menyenangkan kan. Gurunya jarang marah gitu kan. Jadi ya, Pak Tupal itu ya. Nah, jadi termotivasi belajar sama dia gitu kan. Sementara karena yang posisi pas pada saat pemilihan jurusan ketika setelah kelas 10, karena kita kelas 10 ya kelas 10, setelah kelas 10 kita kan memilih jurusan pada saat itu dengan apakah IPA atau IPS gitu. Jadi diterangkan sama guru-guru sama orang tua juga kalau jurusan IPA itu bisa memilih semua jurusan nanti kalau kuliah, sedangkan IPS hanya jurusan-jurusan tertentu saja gitu. Jadi aku pikirnya, wah ini kalau milih IPS nanti nggak fleksibel ini masa depanku ini kan, milih jurusan gitu. Karena kan nggak tahu ke depannya. Ya udahlah pilih IPA aja lah gitu kan. Jadi bebas pilih nanti setelah tamat dari MAN gitu kan. Ya itu tadi gitu kan, karena memang bagian hitung-hitung pun aku kurang. Coba memberanikan diri aja lah gitu kan, ngambil jurusan IPA gitu. Tapi nyatanya di kelas memang condongnya ke bahasa gitu kan, bahasa Inggris begitu. Ya, makanya setelah ini begitu di jalur ujian banyak bukan hanya bahasa Inggris saja yang diujikan, ada matematika, ada fisika, kimia gitu kan. Wah, pusinglah kepala gitu kan. Padahal pada saat itu orang tua juga udah gencar meleskan aku di GMO pada saat itu kan, untuk semua jurusan agar supaya bisalah mengikuti jalur ujian masuk ke universitas negeri gitu.
apalah daya, semua ikhtiar sudah dilakukan, gitu kan, baik les, kemudian uh, ujian ini itu apa segala macam, ternyata memang enggak rezeki juga masuk kuliah di jurusan yang berbeda gitu. Ya apa, karena memang udah selesai dari negeri dan memang tidak ada jurusan yang terpanggil pada saat itu, dan akhirnya aku fokuslah gitu kan untuk jurusan yang memang betul-betul aku ahli di dalamnya, yang memang betul-betul bisa seperti itu. Karena orang tua pada saat pemilihan jurusan pun sebetulnya membebaskan begitu, karena memang tidak bisa masuk ke negeri, gitu kan. Uh, dia pun membebaskan apapun jurusanmu silahkanlah, gitu kan. Pilih gitu. Yang terpenting jangan nanti putus kuliah gara-gara bosan gitu. Jangan nanti kuliah gara-gara mengikuti teman gitu. Nanti banyak kawan-kawan milih misalnya jurusan pertanian, awak pun milih jurusan pertanian gitu kan. Karena soalnya masa depan itu ditentukan kita sendiri, bukan kawan gitu. Karena kawan pun juga mengurusi masa depannya masing-masing seperti itu kan. Jadi ya seperti itulah kenapa milih jurusan jurusan bahasa Inggris. Sebetulnya kalau ngambil jurusan yang aneh-aneh pun dimasuk ke kampus negeri bisa gitu. Karena orang tua juga pernah bilang kalau jurusanmu yang orang jarang untuk memilihnya, ada kemungkinan besar kamu lulus gitu. Kenapa kamu nggak lulus di di jurusan yang kamu pilih? Karena banyak orang yang memilih itu, yang mungkin ada yang lebih baik daripada itu, makanya dia masuk ke universitas negeri seperti itu, kata orang tua. Dan yalah, ada juga sih besar kemungkinan masuk ke negeri pada saat itu. Cuma lagi karena udahlah kamu nanti masuk pun ke negeri, kalau memang jurusannya asal-asalan dan bukan ahli kita di bidang itu, lebih baik masuk ke universitas swasta aja lah gitu kan. Yang terpenting kita ahli di bidang itu gitu. Karena yang menentukan masa depan kita bukan di mana kita kuliah ya. Memang universitas itu mempengaruhi salah satunya akreditasinya. Cuma lagi apapun akreditasi kampus itu ya, kalau memang kita tidak ahli di jurusan itu, ya universitas tidak bisa membantu apa-apa gitu kan. Universitas hanya bisa memoles gitu. Karena dosen aku pun juga pernah bilang bahwasanya ilmu yang didapat dari kampus itu hanya 25%. 75%-nya itu lagi dari luar gitu. 25%-nya itu ya mungkin dari segi pengetahuan lah kan, hard skill. 75%-nya lagi itulah dia soft skill. Baik itu dia mengikuti organisasi, kegiatan sosial dan sebagainya. Jadi pada saat itu aku pun paham gitu kan, bukan hanya sekadar mengambil jurusan bahasa Inggris saja, tapi aku juga harus menguasai di bidang-bidang yang lain seperti itu. Mungkin hal yang bisa diikuti dari Surya ini adalah tekad dan juga mengenal diri sendiri lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya kita bertekad untuk melanjutkan studi kita, baik itu mau kuliah negeri atau kuliah swasta, itu sebenarnya sama aja. Maksudnya kita tuh tetap mengembangkan studi kita, mengembangkan kemampuan diri kita, itu yang lebih utama. Dan ketika kamu setelah kuliah dari situ, kontribusi apa yang bisa kamu lakukan dalam pengetahuan kamu yang udah kamu raih selama kuliah. Iya, itu yang bakal dilihat sih teman-teman. Lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Aku mau tanya tentang lomba atau kompetisi. Surya kan banyak sekali mengikuti lomba, berpartisipasi terhadap lomba-lomba bahasa Inggris mungkin. Dan bukan hanya jadi peserta, tapi memenangkan lomba tersebut. Bisa di-sharing nih pengalamannya dan tips and triknya supaya bisa menjadi pemenang dalam sebuah kompetisi. Oke. Berawal dari bahas ini dulu ya, mata pelajaran bahasa Inggris dulu ya. Dulu pertama kali saya belajar bahasa Inggris itu kelas 2 SD di SD Sisi Mangaraja ya.
Dulu aku sempat sekolah di 2 SD, satu di SD Mangaraja, kedua di SD Negeri 10. Gitu. Di SD Mangaraja hanya 3 tahun. Kenapa seperti itu? Karena dari kelas 4 sampai kelas 6-nya, pas pada saat itu masuk siang. Sementara orang tua punya program ini namanya sekolah harap. Jadi dipindahkanlah uh, aku di sekolah SD negeri yang dekat dengan sekolah pas pada saat itu. Gitu. Pertama kali belajar bahasa Inggris itu memang di SD SMA Raja. Gitu. Aku merasa aneh gitu. Ini pelajaran apa ini? Gitu. Lain dibaca, lain ditulis gitu. Sama lagi gurunya pun juga menjelaskan nggak paham gitu maksudnya gitu. Karena dia hanya mengulang-ulang bacaan yang ada di buku gitu tanpa menjelaskan uh, artinya apa, maksudnya apa gitu kan, kenapa dibaca seperti itu gitu kan. Nah, jadi karena memang tidak dijelaskan, aku pun jadi tambah bingung jadinya gitu kan. Ya udahlah ikut-ikut saja lah gitu kan. Posisi saat itu memang inilah, memang bingung lah untuk belajar bahasa asing pada saat itu. Begitu masuk ke SD negeri, alhamdulillah gurunya pun juga mudah menerangkan gitu. Jadi kemudian gurunya pun juga menyenangkan. Jadi mudah belajar bahasa ini kan, bahasa asing gitu. Kemudian uh, akunya terinspirasi untuk mempelajari bahasa Inggris karena dulu di SD SMA Raja sempat gitu pernah jadi korban pembulian karena tidak bisa bahasa ini kan, bahasa Cina pas pada saat itu. Karena kan rata-rata mayoritas di SD Maharaja itu kan ini anak muridnya Cina dan orang itu pakai bahasa Cina gitu. Jadi bergaul lah sama orang itu, cuma lagi nggak paham gitu apa yang mereka bilang. Gitu. Tempat disuruh gitu kan, tuh coba kamu bilang kayak gini pakai bahasa Cina sama dia gitu kan. Akunya nggak tahu kalau itu cakap kotor gitu kan. Jadi begitu kusebutkan, ternyata si kawan marah gitu kan, berkelahi lah pas pada saat itu. Kemudian dipanggil ke guru BP. Ya. Jadi semenjak saat itu sadar gitu, oh ini sakitnya gitu. Kalau tidak bisa menguasai bahasa asing, awak jadi ditipu gitu kan. Nah, inilah mungkin salah satu penyebab kita dulu lama dijajah sama Belanda dan Jepang. Ya. Apa penyebabnya? Salah satunya karena kita tidak mampu menguasai bahasa mereka. Ya. Kenapa Presiden Soekarno itu bisa jadi presiden? Karena salah satunya dia mampu menguasai banyak bahasa. Bukan hanya presiden pertama, tapi juga wakil presiden pertama kita, ya kan? Pak Hatta juga mampu menguasai banyak bahasa. Jadi dari situlah aku terinspirasi untuk tekun menguasai bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, gitu kan. Begitu selesai dari sisi Mangaraja itu masuk ke SD, disitulah merasa tertarik dengan belajar bahasa Inggris, gitu. Bukan hanya belajar bahasa Inggris saja, gitu. Tapi kalau ada event-event pun pengen gitu ikut, gitu. Mulai dari lomba pidato, lomba dulu pas SD lagi itulah pertama kali mungkin saya ikut lomba pidato bahasa Inggris gitu kan. Jadi ya awal-awalnya tegang sih, gitu. Jadi nggak mudah untuk bicara di depan umum. Bahkan lomba pidato yang sudah terkonsep sekalipun ini ya teksnya itu pun buyar gara-gara melihat orang yang mungkin karena kita berpikir di depan kita orangnya jauh lebih hebat dari kita gitu. Itu yang membuat kita gugup gitu kan. Tapi apa dari situ dapat banyak pengalaman gitu kan. Nah udahlah mungkin lomba ini mungkin gagal. Bisa dicoba di lomba yang berikutnya gitu kan. Jadi dari situ ini banyak pengalaman kita gitu.
Memang alhamdulillah karena guru melihat potensi saya yang besar di bidang bahasa Inggris. Setiap kali ada lomba-lomba bahasa Inggris, orang tua guru selalu menunjuk saya gitu di kelas. Tak pun saya ditunjuk, kawan-kawan pun pada saat itu akhirnya jadi ikonik gitu. Pokoknya kalau ada lomba-lomba yang berbau bahasa Inggris, orang itu selalu nunjuk itu serentak itu. Siapa di sini yang mau ikut lomba pidato bahasa Inggris? Gitu. Jadi di kelas itu selalu tak gitu nunjuk aku gitu. Kan ini Surya. Oh, jadi ini kan ada rasa senang gitu kan. Bahwasanya kawan-kawan pun juga udah pada percaya kalau akunya mungkin ini kan ada keahlian di bidang sana, karena mereka pun percaya, jadi timbul rasa semangat gitu. Dari gurunya pun juga mensupport gitu kan. Di SMP pun seperti itu juga gitu kan. Mungkin mama saya mempromosikan bahwasanya memang ahli di bidang bahasa Inggris pada saat itu, jadi dikasih tahu sama guru-guru bahasa Inggris pada saat itu gitu. Bukan hanya ini aja, bukan hanya kalau untuk SD oke lah masih belajar-belajar gitu kan. Di SMP begitu masuk SMP ada program orang tua untuk meleskan saya ya kan, di les bahasa Inggris di salah satu kursus bahasa Inggris ternama ya di Tanjung Balai, Les Essential English Course gitu. Kenapa dileskan di sana? Karena memang yang punya les itu kawan satu kerja mama saya di GMTI. Jadi dari beli apalah dari beliau lah tahu ada kursus bahasa Inggris gitu. Jadi disitulah ditekuni. Kalau untuk les bahasa Inggris sendiri sih banyak kawan-kawan yang nggak tahan gitu, pertengahan jalan udah putus gitu kan. Kalau aku ya sih karena memang udah ditekadkan mengawali les bahasa Inggris dari awal, kayak manapun ini harus diselesaikan. Kalau udah berani melangkah berarti harus berani juga, dan berani mengawali berarti juga harus berani mengakhiri seperti itu. Jadi dari karena memang udah ada modal untuk bahasa Inggris, untuk les bahasa Inggris pun juga nggak terlalu sulit gitu kan. Jadi dari situ pun aku juga berpikir dari les bahasa Inggris inilah modal aku untuk menambah ilmu, modal aku untuk menambah keahlian gitu kan. Jadi setiap ada event-event bahasa Inggris, alhamdulillah selalu ini dilatih gitu sama guru-guru les bahasa Inggris pada saat itu. Dari sekolah pun ya juga gitu. Cuma lagi yang lebih lebih spesifiknya itu di les bahasa Inggris gitu kan. Ya, jadi setiap ada event-event bahasa Inggris selalu dari guru di sekolah, kemudian pun dari guru bahasa Inggris, mereka selalu mensupport, mereka selalu melatih gitu kan. Jadi ya itulah dia. Jadi ya teman-teman, ala bisa karena biasa. Jadi biasakan dirimu Ya, untuk ikuti event hingga bisa memenangkan lomba-lomba atau kompetisi yang ada. Nah, mungkin ya Surya secara nggak sadar ya, kenapa teman-teman, kenapa? Oh iya, tambahan lagi gitu. Uh, Awalnya nggak nyangka juga gitu di perkuliahan ada juga event-event bahasa Inggris gitu kan. Di situ pun juga ikutlah gitu kan. Bukan hanya sekedar ikut karena memang udah ada basic dari sekolah, jadi udah tahu gitu. Ada event pidato, oh ini persiapannya gitu kan. Oh ada event debat bahasa Inggris, oh ini persiapannya gitu kan. Jadi ready lah gitu kan. Alhamdulillah karena memang tahu bagaimana bagaimana trik-triknya gitu kan untuk setiap perlombaan. Alhamdulillah bukan hanya sekedar mengikuti perlombaan saja gitu kan, tapi juga membuahkan hasil, membuahkan juara di setiap kompetisi itu. Oke, menyambung pernyataan aku tadi, mungkin Surya juga nggak menyangka kenapa teman-teman nunjuk Surya, ini Surya apa nih bahasa Inggris nih, Surya aja yang ikut-ikut gitu kan. Mungkin secara nggak sadar, Surya itu
suka sekali berbahasa Inggris kepada orang-orang. Jadi waktu kelas 1 mungkin ya, dulu waktu SMA, kita tuh belum satu kelas. Tiba-tiba Surya datang menghampiri aku tuh, Mbak, berbahasa Inggris. Jadi aku, apa sih orang ini gitu. Oh iya, Jadi iya suka saya sekali ingat itu. berbahasa Inggris sama orang-orang tuh. Ya, itu juga sih mungkin ya. Karena memang ala bisa karena terbiasa. Surya ini sering sekali teman-teman berbahasa Inggris eh, kepada teman-temannya yang mungkin dia rasa tahu bahasa Inggris. Jadi dia tuh berbicaranya pakai bahasa Inggris, teman-teman. Oh iya, Seperti catatan ya. itu. Bukan bukan berarti aku ngomong bahasa Inggris sama orang yang aku jumpai, aku merasa sok gitu kan, aku merasa sombong gitu, bukan. Karena guru bahasa Inggris aku dulu pernah bilang, ini ilmu bahasa asing, kalau tidak dipraktekkan, ini nanti bakal hilang. Nah, jadi kalau setiap kali jumpa sama guru bahasa Inggrismu, setiap kali jumpa sama orang-orang yang memang menurut kamu bisa ngomong bahasa Inggris, disitulah apa ya prakteknya gitu. Karena uh, bagaimana kita ketahui di negara kita ini kan bahasa utamanya kan bahasa Indonesia, kan? Bahasa mau itu bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin itu posisinya sebagai bahasa asing, bukan bahasa kedua kayak di Malaysia gitu kan. Jadi karena bahasa kedua di negara kita itu bahasa daerah. Nah, jadi di mana letak posisi praktek kita ngomong bahasa Inggris? Kalau tidak sama orang-orang yang kita tahu dia mampu untuk berbahasa Inggris seperti itu. Nah, jadi itu posisinya memang mungkin dulu aku pernah ngomong bahasa Inggris sama Sri, bukan berarti aku sombong ya gitu kan. Karena memang mau mentransfer ilmu gitu. Karena khawatir juga. Pernah juga sempat hampir nggak pernah juga ngomong bahasa Inggris selama hampir setahun gitu kan setelah tamat dari kursus bahasa Inggris. Memang terasa dari kelancaran kita ngomong bahasa asing gitu. Ibaratnya kayak bahasa asing ini seperti pisau. Kalau sering diasah gitu kan dia akan tajam terus menerus. Tapi kalau udah dibiarkan gitu aja lama-lama tumpul gitu. Seperti itu juga bahasa asing. Kalau lama-lama tak dipraktekkan ilmunya pun jadi tumpul. Seperti itu. Jadi aku juga membela Surya sih sebetulnya teman-teman. Jadi bukan sombong, tapi karena memang mau mengasah ilmunya, dia seperti itu. Tapi ketika orang yang tidak tahu alasan beliau untuk kenapa berbahasa Inggris, nanti bilang, ih sombong banget, mentang-mentang tahu bahasa Inggris, kok pakai bahasa Inggris, gitu. Jadi dia agak merasa Yang risih mungkin juga orang. komunikasi. Tapi memang bukan sombong ya teman-teman. Mungkin dari luar, kalau kalian lihat Surya itu memang looknya seperti dingin, sombong. Tapi kalau udah kenal dekat, nggak sombong sih. Oke. Insya Allah. Nah, tadi kita bicara tentang kompetisi nih. Aku mau tanya pengalaman terunik atau yang tidak terlupakan yang pernah dialami selama Oh, proses kompetisi atau selama kompetisi. Oke. itu selalu ada ya. Okay. Dulu ketika di MAN ada lomba pidato bahasa Inggris antar sekolah agama se-Kota Tanjung Balai. Alhamdulillah dari MAN itu aku mewakilinya, ya. Jadi berkompetisi sama semua lah sekolah agama di Tanjung Balai. Alhamdulillah menang juara satu. Karena juara satu di sekota Tanjung Balai mewakili lah aku pas pada saat itu dari Tanjung Balai untuk maju ke tingkat provinsi, gitu kan? Di posisi di asrama haji pas pada saat itu. Jadi karena memang udah tingkat provinsi, bergabung di situ semua seluruh sekolah agama seprovinsi Sumatera Utara di bawah naungan Kementerian Agama. Akunya pede gitu, terlalu pede gitu. Ini dengan kemampuan segini udah banyak latihan, ini pasti juara ini, minimal juara 3 gitu kan. Karena soalnya sebelumnya itu akunya pernah ikut Olimpiade Bahasa Inggris. Alhamdulillah mewakili Tanjung Balai juga pas pada saat sanawiyah pada saat itu kan. Lombanya juga antar sekolah agama seprovinsi Sumatera Utara gitu. Jadi begitu mewakili dari Tanjung Balai, kemudian ke tingkat provinsi tanpa disadari menang gitu, juara 1 seprovinsi Sumatera Utara itu.
Namun sayangnya begitu mau lanjut ke tingkat nasional ke Jakarta, posisi pas pada saat itu kelas 3 SMP. Masuk tahun ajaran baru, masuk ke ini kan Kak Lia, posisinya bukan mewakili sanawiyah lagi atau mewakili SMP lagi, tapi mewakili SMA, nggak boleh. Jadi uh, mau melanjut ke tingkat nasional, yang mau posisinya dilema gitu. Udah mau naik ke ini, udah mau naik ke SMA pas pada saat itu. Padahal posisinya aku pengen ke Jakarta gitu, karena seumur hidup jujur gitu ya, aku belum pernah ke Jakarta dan juga belum pernah juga naik pesawat gitu. Jadi pengen gitu. Karena kalau mau ke Jakarta, siapa mau dikunjungi gitu kan. Dan mau naik pesawat, aku pengennya bukan pakai uang sendiri, tapi karena prestasi. Jadi kayak ada ini, ada yang wah gitu kalau kita berangkat kemanapun itu dengan prestasi kita. Karena kalau kita pergi traveling ataupun kemanapun itu pakai uang kita, kesan apa namanya itu, kesan menariknya itu kurang gitu. Nah itulah harapannya, ternyata belum rezeki gitu kan. Jadi besar harapan aku pas pada saat itu di lomba pidato bahasa Inggris itulah gitu kan. Karena dari pengalaman sanawiyah atau SMP udah ada, jadi terlalu pede gitu kan. Setelah mengikuti lomba itu, kemudian pengumuman, ternyata namaku nggak ada disebutkan masuk 3 besar pas pada saat itu. Wah, aku nangis jadi-jadinya di asrama. Dan di asrama haji itu satu ruangan itu kan laki-laki semua gitu kan. Ya gimana ya, bergabunglah, ada rasa sedih, ada rasa malu gitu kan. Rasa sedihnya karena memang nggak juara gitu kan, minimal juara 3 karena itu harapannya. Rasa malunya, ya aku kan laki-laki, gengsi dong gitu kan, nangis apalagi di depan semua laki-laki. Kalau di depan perempuan awak nangis, ya mungkin pun dia terbawa perasaan gitu kan. Nah, ini awak khawatirnya nangis di depan laki-laki, bukannya dia membujuk gitu kan, ini malah membuli awak, ini laki-laki nangis cengeng gitu kan. Nah, itu juga sih ada rasa khawatir. Cuma lagi dari perlombaan itu aku bisa ini kan belajar bahwasanya jangan terlalu percaya diri, gitu kan? Karena ibaratnya walaupun ada kemampuan kita, ternyata masih ada yang lebih hebat daripada kita, gitu kan? Ibarat kata pepatah sekarang, di atas langit masih ada Hotman Paris, ya kan? Jadi ya sudah mengikuti perlombaan, mental yang pertama yang aku tanamkan dalam diriku itu rendah hati. Jadi setiap perlombaan, kalau lihat peserta yang memang akunya tahu dia kemampuannya lebih maaf gitu kan, bukan lebih rendah daripada aku merasa ya Allah gitu kan, bagaimana posisinya itu, bagaimana kalau posisinya itu ke aku gitu kan. Jadi tetap rendah diri, rendah hati, maksudnya rendah hati bukan berarti rendah diri gitu ya. Beda itu. Jadi kalau kita sudah merasa rendah hati, itu memberikan efek ketika kita lomba gitu ya. Karena biasanya orang yang terlalu percaya diri identik dengan gerak-geriknya itu kaku, kan, kemudian lebay gitu. Karena sempat juga ada pengalaman dulu pas zaman kuliah, lomba debat bahasa dan sastra, pada saat itu diselenggarakan sama PBSU gitu ya, Pekan Bahasa Sumatera Utara. Sempat ini juga di babak final itu jumpa sama mahasiswa Unimed kan. Sempat ini juga, ya Allah, dulu awak mau masuk di Unimed ini
ternyata belum rezeki jumpa pula sama mahasiswanya gitu kan di perlombaan. Jadi akunya perhatikan dari mereka gitu kan. Oh ini mereka membawakan debatnya ini kan agak tinggi bahasanya gitu kan, seolah-olah dari pendapat dia ini dia yang lebih baik apa segala macam gitu kan, dari gerak-gerik dia pun juga seperti itu gitu kan. Aku melihat dia seperti aku melihat diriku sendiri gitu kan pas pada saat pengalaman lomba di Aliyah ini gitu. Jadi pikir ya Allah, selama perlombaan ini jangan kau tanamkan aku sifat seperti itu, tetap rendah hati biar supaya aku mampu untuk memberikan alasan-alasan yang logis ketika lomba debat bahasa pas pada saat itu gitu kan. Alhamdulillah gitu diumumkan juri, ternyata dari Unimed ini tersisihkan gitu. Jadi senang lah gitu. Posisi pas pada saat itu yang juara 1, juara 2 itu universitas negeri. Juara 1 dari USU, juara 2 dari WINSU, juara 3 barulah universitas swasta dari kampus saya, gitu kan, UMN, dan saya lah perwakilannya pas pada saat itu. Intinya uh, dari pengalaman yang tak terlupakan itu, akunya bisa ambil kesimpulan tetap rendah hati, bagaimanapun peserta kita yang ikut lomba pas pada saat itu, ya sudah agak santai aja. Kalau ada positif dari dia kita tambahi, tapi kalau ada kekurangan dia jangan dicerca, jangan diupat gitu kan. Bahwasanya bukan hanya dia saja yang punya kekurangan, kita juga punya kekurangan. Oke, intinya adalah percaya diri boleh, tapi tetap harus menjunjung kerendah hatian. Dan memang tugas yang sangat berat ketika kita harus memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap orang, baik itu yang rendah di bawah kita kemampuannya atau yang di atas kita kemampuannya. Sikap kita tuh harus sama, teman-teman. Tapi kadang sulit sekali merealisasikannya di kehidupan nyata. Tapi tetap saja harus dilakukan selagi kita bisa. Iya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih tentang gimana sih sebenarnya gambaran S1 pendidikan bahasa Inggris ini. Mungkin adik-adik yang di Mantan Jumlah pengen tahu nih, ada cita-citanya juga pengen menjadi guru, pengen belajar S1 pendidikan bahasa Inggris seperti itu ya. Bisa dijelaskan gambarannya? Oke, sip. Kalau yang pertama dulu ya, kalau mau memilih jurusan, itu yang memang kita ahli di jurusan itu. Kalaupun tidak ahli, kita punya minat di jurusan itu. Karena kalau mengambil jurusan kuliah, kalau kita tidak punya kedua-duanya ataupun salah satunya, biasanya identik kita tuh akan menjadi mahasiswa kupu-kupu di perkuliahan nanti, kuliah pulang, kan? Atau hobinya organisasi aja. Jadi itu ujung-ujungnya jadi mahasiswa kura-kura, kuliah rapat, gitu kan? Kalau memang dia memiliki ahli di bidangnya atau dia punya minat, pilihlah jurusan itu, kan? Bisa kalau dia memang mau mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris, itu tadi dia harus punya keahlian atau punya minat di jurusan itu. Karena di jurusan pendidikan bahasa Inggris ini bukan seperti sekolah yang gurunya menerangkan berbahasa Inggris hanya ketika materi bahasa Inggris tersebut diterangkan. Karena ada beberapa dosen ataupun mungkin di kampus lain yang memiliki jurusan pendidikan bahasa Inggris itu mereka ngomong full bahasa Inggris. Ya, kalau memang tidak punya basic di bidang bahasa Inggris tentu akan menyulitkan dirinya sendiri. Itu nanti ujung-ujungnya kuliahnya berhenti di tengah jalan, ya. Bukan hanya bukan karena tidak punya uang untuk membayar uang kuliah, tapi karena memang tidak tahan dengan jurusan itu. Karena ada kawan seperti itu di kelas, dia mampunya di bidang eksak, ternyata di bidang bahasa asing dia tidak mampu.
akhirnya di semester mau naik semester 3 dia pindah untuk milih jurusan dari jurusan pendidikan bahasa Inggris ke jurusan farmasi. Jauh bedanya kan. Jadi seperti itu. Jadi untuk memilih jurusan itu harus memang ahli ataupun memiliki minat di jurusan itu. Termasuklah itu jurusan pendidikan bahasa Inggris. Oke, nah sekarang bisa ceritain mungkin pengalamannya di selama kuliah, mungkin yang tak terlupakan atau yang bisa apa ya menjadi inspirasi berbagi kepada orang lain. Ada nggak? Oh ya, sebetulnya banyak sih. Apalagi maaf nih ya, ngomongnya ke sana kemari gitu kan. Jadi ini kurang kurang. Kalau untuk begitu melangkahkan kaki kuliah ke Medan, memang aku itu sudah berniat gitu. Bagaimana caranya aku itu kuliah betul-betul bermanfaat. Baik itu bermanfaat untuk diriku sendiri, untuk orang tua maupun orang lain. Jadi apa namanya, kuliah itu awalnya hanya sekadar kuliah saja gitu. Tapi ternyata untuk jadwal kuliah itu jauh lebih sebentar daripada sekolah gitu kan. Nanti masuknya jam 8, pulangnya nanti jam 12 gitu. Loh, jadi nanti dari jam 12 sampai seterusnya ngapain gitu kan. Wah, ini bagus cari kegiatan-kegiatan positif lainnya gitu kan. Karena memang dulu basicnya aku ada kegiatan organisasi di PAN, sekolah, kegiatan OSIS. Jadi udahlah ikut organisasi. Cuma lagi ikut organisasi pada saat itu milih-milih juga gitu. Khawatir nanti ikut organisasi ujung-ujungnya di DO gitu kan. Atau kuliahnya terbengkalai gitu. Jadi pas pada saat itu ikut organisasi selektif. Karena sebelum kita kuliah kan itu ada ospek namanya, gitu kan? Orientasi pengenalan kampus. Jadi di situ, kalau di kampus aku sendiri sih, UMN Osija, kegiatan ospek itu salah satunya memperkenalkan organisasi. Jadi perkenalkanlah semua organisasi. Gitu. Yang pertama kali aku lihat di organisasi itu prestasi organisasi itu di bidang di luar organisasi tersebut, gitu kan? Mahasiswanya orangnya kayak mana gitu, apakah kegiatan organisasinya itu mengganggu perkuliahan gitu kan. Jadi setelah perkenalan organisasi besar itu terpilihlah satu organisasi dan saya pun terjun gitu. Organisasi Merdeka gitu. Memang ya seperti yang aku bilang tadi gitu, bahwasanya aku dari dulu memang tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang Islami. Jadi melanjutkan kegiatan pun di Medan, kegiatan yang berbau Islami, gitu kan. Dan supaya memiliki kegiatan-kegiatan yang positif juga, gitu kan. Alhamdulillah dari organisasi ini saya pun banyak terpromosikan pas pada saat itu. Memang ketepatan sebagian pegawai atau guru di kampus aku itu dari organisasi ini, gitu kan. Jadi karena mereka tahu kemampuan dan keahlian aku, sering juga dipromosikan. Gitu. Ada juga untungnya, gitu kan. Bahkan aku jauh lebih banyak dapat keuntungan ketika mengikuti organisasi daripada hanya sekadar kuliah. Tapi bukan berarti organisasi yang lebih utama daripada kuliah ya. Alhamdulillah di balance ya, balance pas pada saat itu. Kuliah maksimal, organisasi itu tidak. Jadi banyaklah untuk kegiatan-kegiatan di kampus itu mudah. Ya. Dan kemudian untuk info-info
info yang mahasiswa yang lain yang tidak tahu, aku jadi tahu gitu. Salah satunya program beasiswa berprestasi. Kalau di kampus aku di UMN Awasdia ternyata ada beasiswa untuk siswa yang dulu dia SMA atau aliyah mendapat ranking 3 besar. Jadi siapa yang mendapat ranking 3 besar, dia dapat diskon 50% untuk biaya kuliah. Jadi awalnya bayar uang kuliah pada saat itu 3 jutaan, jadi hanya membayar 1.500.000. Posisi pas pada saat itu ya punya pas kuliah belum kerja, jadi untuk pembiayaan kuliah itu sepenuhnya ditanggung sama orang tua. Ya kan tertolong orang tuaku gitu kan. Awalnya mereka bayar 3 jutaan jadi 1.500.000 ya. Kemudian ada juga program beasiswa berprestasi yang memang bukan tak semua mahasiswa tahu beasiswa tersebut gitu kan. Hanya beberapa orang saja, termasuk orang yang kebanyakan orang ikut organisasi yang tahu beasiswa ini gitu kan. Alhamdulillah tertolong, terbantu seperti itu kan. Banyaklah dari bukan hanya sekedar kuliah, dari organisasi ini banyak terbuka cakrawala saya. Karena memang salah satu dosennya memang ketepatan dia di organisasi ini pernah bilang gitu, bahwasanya banyak yang akan kalian dapatkan jika kalian mengikuti kegiatan sosial baik di kampus, di masyarakat, bukan hanya di perkuliahan saja. Karena kalau hanya perkuliahan hanya 25% saja kamu dapatkan, gitu kan. Juga untuk dari apanya, bukan hanya sekedar organisasi, di perkuliahannya pun juga hanya fokus, gitu kan. Kalau memang tabrakan antara kuliah dengan rapat, ya tentu aku pilih kuliah, gitu kan. Kalau memang ada event-event ini dari kampus yang berkaitan dengan bahasa Inggris pun aku juga ikut. Dari organisasinya aku sendiri pun juga support, gitu kan. Mereka senang gitu. Bahkan setiap kali perkenalan organisasi ketika ospek itu mereka selalu menampilkan mahasiswa atau anggotanya yang berprestasi gitu. Jadi sekaligus daya tarik ya, supaya mahasiswa masuk ke organisasi itu sekaligus pengkaderan. Ya mungkin itu gitu ya. Banyak juga dari organisasi ini juga sekaligus saya terpromosikan sama orang-orang, sama masyarakat sekitar, bahwasanya aku bisa gitu untuk mengajarkan bahasa Inggris. Jadi banyaklah dulu dapat job-job walaupun nggak banyak gitu kan, mulai dari ngajar les privat bahasa Inggris, kemudian jadi staf pegawai di kantor, kemudian ngajar ngaji juga gitu kan. Akunya nggak ada promosikan, tapi orang-orang lain yang promosikan. Alhamdulillah bisa nambah-nambah uang jajan juga lah gitu kan. Ya memang zaman kuliah dulu ya zaman-zamannya menyenangkan lah gitu kan. Kalau ada pertanyaan mana yang lebih menyenangkan, zaman sekolah atau zaman kuliah, akunya sih lebih condong ke zaman kuliah gitu, karena banyak ilmu dan pengalaman yang didapatkan gitu. Karena kalau di zaman sekolah ya paling kegiatan-kegiatan konyol kita aja gitu kan sama kawan-kawan. Ya paling nanti acara reuni ingatnya itu aja. Kamu dulu yang sering tidur di belakang ya, itu paling cuma kayak gitu aja kan. Setiap kali ada reuni kawan-kawan sekolah, pasti itu aja diulang gitu kan. Kalau pengalaman di kampus kan banyak gitu kan. Jadi awak pun enak menceritakan. Tapi mungkin terpengaruh juga karena Surya kan sama mereka 2 tahun kan.
Iya. kami 1 tahun. Jadi pengaruh sih apa masa-masa SMA itu terpotong ke situ. Tapi it's okay sih. Mungkin ini sekalian ngajak teman-teman bahwa aktiflah selalu. Karena dengan organisasi kan kita bisa tahu informasi, bisa menambah relasi, juga bisa meningkatkan kemampuan kita gitu. Oke. Ya, ke tambahan juga